Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini adalah pertemuan kita yang keempat. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang evaluasi pendidikan. Sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, mengenai evaluasi pendidikan, dalam Permenpan RB nomor 21 tahun 2010, itu sudah diubah Permenpan RB nomor 14 tahun 2006 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya. Kemudian di Permendiknas nomor 12 tahun 2007, Bapak Ibu masih ingat kompetensi pengawas itu ada 4. Yang pertama kepribadian, ada 6. Ya, untuk pengawas madrasah ada 6. Yang pertama kepribadian, supervisi akademik, supervisi manajerial, kemudian evaluasi pendidikan, selanjutnya penelitian pengembangan, dan kompetensi yang terakhir adalah sosial. Karena kita pengawas madrasah, maka ada 6, tapi kalau pengawas mata pelajaran, itu kompetensi yang dimiliki ada 5. Bapak Ibu, salah satu kompetensi kita adalah evaluasi pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai pengawas, maka kita wajib atau bisa melakukan evaluasi pendidikan di sekolah-sekolah yang kita bina. Yang termasuk evaluasi pendidikan di sini adalah menyusun kriteria indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, membimbing guru dalam menentukan aspek yang dinilai dalam pembelajaran, menilai kinerja kepala sekolah, kemudian memantau pelaksanaan pembelajaran, selanjutnya membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian, dan yang terakhir, menganalisis hasil penilaian kinerja. Bapak Ibu, pertemuan kali ini ada 4 yang harus bisa kita lakukan dan kita pelajari. Yang pertama, kita bisa lihat dari indikator pencapaian kompetensi kita. Pertama, Bapak Ibu terampil menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, bimbingan, serta mengembangkan instrumen dan manfaatnya. Yang kedua, terampil melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembelajaran dan hasil belajar peserta didik untuk meningkatkan mutu pembelajaran bimbingan. Yang ketiga, Bapak Ibu terampil melakukan pembimbingan pembinaan guru dalam pengembangan instrumen penilaian hasil belajar dan pemanfaatannya. Yang keempat, terampil melaksanakan penilaian kinerja guru, kinerja kepala sekolah, dan penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan lainnya dan pengolahan, serta analisis hasilnya sebagai bahan PKB. Bapak Ibu bisa kita lihat dari map materi, ya, itu ada pendahuluan, latar belakang, target kompetensi, indikator pencapaian, ruang lingkup dan orientasi pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu untuk materi evaluasi kita menggunakan modul B4. Modul B4. Di sini
Pembelajaran pertama udah jelas terlihat ya. Kegiatan pembelajaran pertama adalah penyusunan kisi-kisi dan instrumen evaluasi keberhasilan pendidikan dan pembelajaran ataupun bimbingan. Kompetensi kedua adalah pemantauan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar peserta didik. Di kompetensi kedua ini nanti kita akan Bapak Ibu bisa melihat di modul tujuan pembelajaran, indikator pencapaian tujuan, materi pembelajaran. Ya, di materi pembelajaran ada pemantauan, ada kegiatan pemantauan dalam evaluasi pendidikan. Kemudian yang D ada aktivitas pembelajaran, ada rangkuman juga, ada penguatan, ada refleksi, dan ada evaluasi. Kemudian yang ketiga adalah pembinaan guru dalam pemanfaatan hasil penilaian. Yang keempat, penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai dengan pengembangan instrumen evaluasi dan pemanfaatannya. Penyusunan kisi-kisi dan instrumen evaluasi keberhasilan pendidikan dan pembelajaran atau bimbingan. Tujuannya adalah peserta diklat memiliki keterampilan dalam menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran bimbingan, serta mengembangkan instrumen dan memanfaatkannya. Nah, Bapak Ibu di sini ada curah gagasan. Kalau ini pertemuan di dalam kelas, saya bisa menggunakan model ini, tapi karena kita pertemuan secara online, maka pertemuan ini Bapak Ibu hanya membaca modul, nanti penjelasan boleh ditanyakan melalui WA juga boleh. Sumber belajar, modul evaluasi pendidikan, kemudian Bapak Ibu Permenpan RB nomor 21 tahun 2010 tentang jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya. Ini yang telah diubah dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2017. Kemudian Permendikbud nomor 143 tahun 2014 tentang petunjuk teknis jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya. Selanjutnya ada pedoman, penyusunan kisi-kisi, dan naskah butir soal. Kegiatan Bapak Ibu, lembar kerja, di sana ada kegiatan lembar kerja 01, tapi itu modulnya B4. Ada pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan kisi-kisi evaluasi keberhasilan pendidikan, pembelajaran, bimbingan? Kemudian jelaskan apa fungsi kisi-kisi evaluasi keberhasilan pendidikan dan pembelajaran, bimbingan. Kemudian selanjutnya, uraikan langkah-langkah penyusunan instrumen evaluasi keberhasilan pendidikan, pembelajaran, ataupun bimbingan. Bapak Ibu bisa Bapak Ibu lihat ini di halaman 18. Ya, nanti Bapak Ibu bisa mencari di modul ya penjelasan daripada pertanyaan ini semua, yang ketiga-tiganya ada di halaman 18 sampai dengan 22. Selanjutnya kita lihat kegiatan. Ya, B4 LK01C ada kisi-kisi instrumen pemantauan pelaksanaan pembelajaran. Bapak Ibu lihat tabelnya, berisi nomor, kemudian aspek, kemudian komponen, kemudian indikator, kemudian bentuk instrumen, kemudian penskoran, kemudian butir penilaian,
Selanjutnya jenis kegiatan dan nomor instrumen. Kolom aspek ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mengisinya berdasarkan materi pengawasan yang telah ditentukan. Jadi Bapak Ibu mau mengawas tentang apa? Ya, ini diisi ya di aspek. Kemudian kolom komponen itu Bapak Ibu isi dengan jabaran dari materi pengawasan apa saja di dalamnya. Sehingga dimungkinkan jumlahnya cukup banyak. Jadi aspek tadi diisi dengan pengawasan. Ya, di kolom komponen itu diisi dengan jabaran dari materi pengawasan apa saja yang Bapak Ibu lakukan. Sehingga dimungkinkan itu jumlahnya cukup banyak. Kemudian di kolom indikator itu diisi dengan pernyataan yang spesifik dari komponen yang ada dan setiap komponen itu harus digambarkan dengan satu indikator. Jadi dari komponen yang Bapak Ibu buat, jadi minimal satu indikatornya. Boleh dua, boleh. Ya, nah, tapi minimal itu satu harus ada indikator dari komponen yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian kolom bentuk instrumen itu merupakan pernyataan yang menggambarkan seperti apa bentuknya yang diminta sesuai dengan indikator. Baru selanjutnya, kolom penskoran itu berisi petunjuk tentang penskoran dalam bentuk instrumen yang dibuat. Kemudian, kolom butir penilaian itu berisikan informasi apa yang menjadi dasar untuk memberikan skor terhadap bukti-bukti yang akan diamati. Itu ya Bapak Ibu tentang butir penilaian. Kemudian jenis kegiatan itu berisi dengan cara apa hasil penilaian itu akan Bapak Ibu dapatkan. Terakhirnya, kolom nomor instrumen itu berisi nomor urut dari instrumen yang Bapak Ibu buat. Jadi, Bapak Ibu, penjelasan di atas ini memberikan bantuan kepada Bapak Ibu pengawas sekolah untuk menyusun kisi-kisi secara lengkap dan mudah. Jika mampu Bapak Ibu memetakan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam aspek pengawasan, ya, selanjutnya untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret tentang penyusunan kisi-kisi. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya contoh pada tabel 4. Ya, ada kisi-kisi pengawasan. Selanjutnya, Bapak Ibu refleksi ya, menyampaikan beberapa hal yang paling penting yang Bapak Ibu pelajari setelah mengikuti sesi ini. Ya, Bapak Ibu, jadi setelah Bapak Ibu mengisi kolom ya, kolom kisi-kisi instrumen, Bapak Ibu sudah bisa memahami ya bagaimana mengisi instrumen pemantauan pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Selanjutnya Bapak Ibu ya, kita lanjutkan dengan pengembangan instrumen evaluasi dan pemanfaatannya. Pengembangan instrumen evaluasi dan pemanfaatannya. Tujuan pembelajaran, peserta terampil melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembelajaran.
Peserta terampil melaksanakan pemantauan pelaksanaan evaluasi hasil daripada belajar peserta didik. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kelas, Bapak Ibu melihat bagaimana guru mengajar. Jadi dari guru mengajar, Bapak Ibu bisa memberikan, pertama Bapak Ibu bisa memantau bagaimana proses pelaksanaan di dalam kelas. Kemudian Bapak Ibu bisa menilai ya apa yang dilakukan oleh seorang guru, persiapannya, perencanaannya, pelaksanaannya, sampai Bapak Ibu bisa menilai bagaimana hasil kinerja daripada guru tersebut. Indikator pencapaian tujuan yang pertama menggunakan atau mengisi instrumen pemantauan pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan instrumen pemantauan pelaksanaan evaluasi belajar peserta didik. Yang keempat, menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan evaluasi belajar peserta didik. Yang kelima, menindaklanjuti hasil analisis pemantauan pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam, menindaklanjuti hasil analisis pemantauan pelaksanaan evaluasi. Ya, kalau ini bisa kita lakukan kalau di dalam kelas, tapi karena online Bapak Ibu bisa memahami dengan membaca modul yang sudah saya berikan nantinya. Modul evaluasi pendidikan, ya, yang pertama sumber belajar, kemudian Permendikbud nomor 21 ya tahun 2006 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ya tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Kemudian Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan dasar dan menengah. Bapak Ibu ingat, nomor 21 tentang standar isi, nomor 22 tentang standar proses, nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian. Kegiatan pertama, peserta diklat itu bisa praktek menggunakan instrumen pemantauan pelaksanaan pembelajaran. Jadi di B4 lembar kerja 01C. Ya, itu ada di halaman 28 Bapak Ibu di modul. Hasil instrumen yang telah Bapak Ibu isi secara lengkap itu menjadi tagihan lembar kerja pada kegiatan belajar kedua, sehingga menjadi lembar kerja 02A B4. B4 ini menandakan modul keempat. Setelah diisi dengan lengkap, lakukanlah evaluasi dengan langkah-langkah. Yang pertama, memberikan penilaian setiap aspek komponen yang dipantau sesuai dengan kriteria dan kategori yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, lakukan analisis terhadap hasil penilaian tersebut dengan memberikan catatan-catatan hasil pemantauan. Yang ketiga, setelah Bapak Ibu lakukan pemantauan, kemudian memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti untuk perbaikan dan pengembangan. Jadi Bapak Ibu, lembar kerja 01C itu berhubungan dengan lembar kerja 02A. Boleh nanti Bapak Ibu lihat di halaman 28. Di sini Bapak Ibu lihat tabelnya.
Untuk melakukan analisis dan rekomendasi, gunakan format pelengkap yang menjadi satu kesatuan lembar kerja 02A sebagai berikut. Jadi ketika Bapak Ibu melakukan pemantauan, di sana nampak ya ada keunggulan, ada kelemahan. Ya, jadi dari keunggulan ini atau kelemahan ini Bapak Ibu bisa membuat rekomendasi dan membuat tindak lanjutnya bagaimana ke depannya. Kegiatan ketiga, untuk melakukan analisis dan rekomendasi, gunakan format pelengkap yang menjadi satu kesatuan dengan B4 lembar kerja 02A sebagai berikut. Peserta diklat menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik dengan menggunakan instrumen pemantauan pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu, prinsip pemantauan itu ya ada 3. Harus tepat, harus cepat, harus akurat. Ya, jadi kegiatan pemantauan juga terbagi kepada 2. Pemantauan pelaksanaan pembelajaran, pemantauan hasil belajar. Ya, pemantauan hasil belajar ini juga terbagi kepada 3. Hasil belajar oleh pendidik, hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan hasil belajar oleh pemerintah. Direfleksi menyampaikan beberapa hal yang penting yang Bapak Ibu pelajari setelah mengikuti sesi ini. Jadi Bapak Ibu untuk banyak Bapak Ibu mengetahui tentang evaluasi pendidikan, Bapak Ibu harus banyak membaca modul evaluasi pendidikan yang saya berikan juga. Kemudian menyampaikan beberapa hal yang menurut Bapak Ibu pelajari sangat membantu dalam pengembangan profesional di tempat Bapak Ibu bertugas. Jadi dari pengalaman Bapak Ibu bisa mengisi instrumen-instrumen yang ada di halaman 28 tadi, format 01C dan format yang kedua, ya, format kedua. Kemudian menyampaikan beberapa pertanyaan yang masih Bapak Ibu pikirkan terkait dengan materi yang telah Bapak Ibu pelajari pada sesi ini. Menyampaikan langkah apa yang akan Bapak Ibu lakukan sebagai peserta pelatihan dan agent of change setelah mendapatkan materi pada sesi ini. Penguatan, Bapak Ibu ingat Permendikbud nomor 21 ya tentang standar isi 2016 ya. Kemudian Permendikbud nomor 22 tentang standar proses. Permendikbud nomor 23 tentang standar penilaian. Selanjutnya, pengembangan instrumen evaluasi dan pemanfaatannya. Pada kegiatan pembelajaran ini, ya, pembinaan guru dalam memanfaatkan hasil penilaian, tujuan pembelajaran, peserta diklat terampil membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan kualitas pendidikan. Indikator pencapaian tujuan, Bapak Ibu setelah mengikuti diklat, peserta terampil membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Kedua, membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk meningkatkan kompetensi. Yang ketiga, membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk bimbingan belajar peserta didik.
tahapan pembinaan itu ada 3. Pembinaan itu, yang dimaksud dengan pembinaan adalah merubah sesuatu hingga menjadi baru. Tahapan pembinaan ada 3. Tahapan yang pertama, tahap penyadaran. Yang kedua, tahap transformasi. Yang ketiga, tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, dan keterampilan. Jadi untuk penilaian, prinsip penilaian itu ada 9. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, yang ke-9 akuntabel. Langkah pembelajaran ya seperti biasa ya, karena kita online nggak bisa bertemu ya, maka Bapak Ibu membaca modul, kemudian Bapak Ibu nanti boleh bertanya mana yang kurang jelas. Melalui WA juga boleh, melalui telepon juga boleh. Aktivitas pembelajaran, peserta berhimpun dalam beberapa kelompok yang masing-masing beranggotakan maksimum 5 orang dan setiap anggota diharuskan membaca, menelaah, dan menganalisis materi pembelajaran. Yang kedua, mendiskusikan materi pembelajaran yang belum dapat dipahami secara utuh dengan dipimpin oleh ketua kelompoknya. Setelah semua anggota kelompok memahami tentang substansi materi pembelajaran pada modul ini, selanjutnya tuangkan hasil belajarnya pada tabel 13 berikut ini. Simpulan perbedaan antara penilaian, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu boleh mengisi tabel ini ya, aspeknya pengertian ya, penilaian sikap itu apa, penilaian pengetahuan apa, penilaian keterampilan apa, pengertiannya. Tekniknya bagaimana? Baik itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Kemudian perencanaannya bagaimana? Perencanaan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian pelaksanaan bagaimana? Penilaian sikap ya. Kalau misalnya siswa belajar ya, penilaian sikap ini kita bisa menilainya dari KI 1 dan KI 2. KI 1 tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial. Ya, jadi bisa kita lihat pada silabus. Kemudian penilaian pengetahuan, ya ini KI 3. KI 3, kemudian penilaian keterampilan, ya KI 4. Pelaksanaannya bagaimana, pengolahan hasilnya, pemanfaatan dan tindak lanjut daripada hasil. Ya. Bapak Ibu sudah kita bisa melihat bagaimana penilaian sikap yang dilakukan oleh seorang guru, ya, bagaimana untuk apa, di mana digunakan penilaian sikap. Ini untuk sikap ini biasanya guru pelajaran PKN dan guru pelajaran agama ini wajib menilai sikap siswa. Tapi tidak kalah pentingnya kalau guru materi eksak atau materi yang non-eksak juga bisa menilai agar penilaian sikap seorang siswa itu bisa didapat ya oleh wali kelas. Untuk apa? Untuk mengisi rubrik penilaian di raport. Jadi penilaian sikap ini sangat baik sekali kalau bukan hanya dari wali kelas yang menilai, tapi semua guru bisa menilai sikap siswa.
Kemudian penilaian pengetahuan ini bisa dilihat dari KI 3. Cara menilainya juga bisa kita lihat ya. Misalnya melaksanakan ujian dengan pilihan ganda atau benar salah atau menjodohkan ya soal itu ya bisa kita lihat dan bisa kita lihat bagaimana cara seorang guru memberikan penilaian. Kemudian penilaian keterampilan juga bisa dinilai ya dengan penilaian keterampilan ini. Penilaian keterampilan bisa dilihat dari praktek siswa, dari produk siswa, dari proyek, dari portofolio. Jadi penilaian keterampilan bukan hanya satu saja, bukan hanya keterampilan misalnya dia membaca karya sastra atau pidato, tapi penilaian proyek juga bisa dinilai di sana, portofolio dan menilai hasil karya. Jadi pelaksanaan penilaian keterampilan itu pemberian tugas secara rinci, penjelasan aspek dan rubrik penilaian, pelaksanaan penilaian sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan. Kemudian yang terakhir ada pendokumentasian hasil penilaian. Kegiatan kedua, sebagai pengawas yang memiliki tugas melakukan pembinaan, khususnya yang terkait dengan materi pelajaran ini, maka seyogianya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan pembinaan pada materi yang dimaksud. Untuk maksud di atas, maka masing-masing kelompok menyiapkan materi pembinaan guru tentang penilaian hasil belajar dan pemanfaatannya dalam bentuk PowerPoint untuk disimulasikan dalam kegiatan pembinaan. Kemudian untuk kepentingan menyusun laporan hasil pembinaan, maka pengawas diharuskan menyusun instrumen evaluasi kegiatan pembinaan sebagai bahan data dan informasi ketercapaian kegiatan pembinaan. Lembar kerja B4 LK03 ya, buatlah paparan pembinaan dalam bentuk PowerPoint dengan materi pembinaan. Yang pertama, kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Kemudian yang kedua, penilaian sikap. Yang ketiga, penilaian pengetahuan. Yang keempat, penilaian keterampilan. Yang kelima, laporan hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu, untuk KKM ini kriteria ketuntasan minimal. Ya, ada untuk KKM, ya ini ada 3. Untuk menentukan nilai KKM ada 3. Ada intake, karakteristik peserta didik, ya. Dari karakteristik peserta didik, kemudian ada kompleksitas, karakteristik mata pelajaran, kemudian yang ketiga itu ada daya dukung. Jadi KKM tergantung kepada karakter siswa, karakter mata pelajaran, dan daya dukung atau sarana prasarana sekolah atau kondisi sekolah. Jadi kita harus melihat bagaimana kondisi sekolah
ya, karakter siswa, karakter mata pelajaran. Nah, ini mendukung untuk berapa nilai KKM yang kita berikan kepada satu atau lebih mata pelajaran. Jadi untuk penilaian KKM boleh dari satu mata pelajaran dan boleh lebih dari satu mata pelajaran. Untuk penilaian sikap tadi sudah saya jelaskan, penilaian pengetahuan juga, kemudian penilaian keterampilan juga, ya, kemudian laporan hasil belajar peserta didik. Jadi ini semua mencakup di laporan hasil belajar peserta didik. Kemudian buat instrumen evaluasi kegiatan pembinaan dengan materi yang disediakan. Simulasikan kegiatan pembinaan sesuai dengan materinya. Refleksi, menyampaikan beberapa hal yang penting yang Bapak Ibu pelajari setelah mengikuti sesi ini. Menyampaikan beberapa hal yang menurut Bapak Ibu pelajari sangat membantu dalam pengembangan profesional di tempat Bapak Ibu bertugas. Menyampaikan beberapa pertanyaan yang masih Bapak Ibu pikirkan terkait dengan materi yang telah Bapak Ibu pelajari pada sesi ini. Menyampaikan langkah apa yang Bapak Ibu lakukan sebagai peserta pelatihan dan agen of change setelah mendapatkan materi pada sesi ini. Selanjutnya, materi kita akan lanjutkan mengenai pengembangan instrumen evaluasi dan pemanfaatannya. Topik ini kita akan membahas tentang penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. Setelah mempelajari materi kegiatan pembelajaran ini, diharapkan saudara mampu memahami aspek-aspek penilaian kinerja guru, menggunakan instrumen penilaian kinerja guru, dan menganalisis data hasil penilaian, serta menentukan aspek-aspek yang perlu tindak lanjut dalam rangka penilaian kinerja guru. Indikatornya menentukan aspek-aspek penilaian kinerja guru, memilih perangkat penilaian yang tepat untuk menilai kinerja guru, menilai kinerja guru dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Selanjutnya, memvalidasi data hasil penilaian kinerja guru. Yang kelima, menganalisis data hasil penilaian kinerja guru dan menyusun program tindak lanjut dalam rangka perbaikan peningkatan kinerja guru. Langkah pembelajaran ya sama seperti yang awal. Sini juga aktivitas pembelajaran, curah pendapat ya. Refleksi. Bapak Ibu mengenai penilaian kinerja guru PKB. Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu lakukan ya, yang jangan lupa juga Bapak Ibu hasil penilaian. Tadi lupa saya jelaskan ya. Penilaian akhir, hasil penilaian akhir itu adalah hasil pengolahan dari hasil penilaian harian tambah hasil penilaian tengah semester dan hasil penilaian akhir semester. Itu untuk raport siswa. Kemudian untuk perencanaan penilaian ya, Bapak Ibu harus menetapkan KKM, tadi sudah ya, menetapkan prosedur operasional standar, POS, membentuk tim pengembangan penilaian, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah. Kemudian mengembangkan instrumen penilaian, kemudian pelaksanaan penilaian,
Kemudian pengolahan pemanfaatan tindak lanjut hasil penilaian. Kemudian Bapak Ibu di Permendikbud nomor 158 tahun 2015 ya, tentang indeks prestasi. Ya, tentang siswa naik atau tidak naik kelas. Indeks prestasi itu dihitung dengan sigma NI kali BI dibagi dengan sigma BI. NI itu adalah nilai pengetahuan, keterampilan tiap mata pelajaran. BI adalah beban belajar tiap mata pelajaran. IP itu adalah untuk menentukan beban belajar maksimum yang dapat dipilihnya pada semester berikutnya. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya mengenai penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja guru, Bapak Ibu harus lihat di Permenpan RB nomor 16 tahun 2009 pasal 1 butir 8. Bisa dilihat juga pada tabel 14 ya, tentang kompetensi guru kelas dan guru mata pelajaran. Bapak Ibu bisa lihat di tabel 14 halaman 114 ya, di sana terlihat bahwasannya ranah kompetensi guru itu ada 4: pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kemudian kompetensi pedagogik itu ada 7. Kepribadian ada 3, sosial ada 2, profesional ada 2, sehingga jumlahnya 14. Indikator daripada pedagogik 45, kepribadian 18, sosial 6, profesional 9. Sehingga jumlahnya 45 tambah 18 tambah 6 tambah 9, jumlahnya untuk indikator adalah 78. Sedangkan untuk kompetensi adalah 14. Kemudian untuk aspek penilaian guru BK, ini Bapak Ibu bisa lihat di halaman 115, ini sangat penting supaya Bapak Ibu paham tentang bagaimana menilai kinerja seorang guru mata pelajaran dan kinerja seorang guru BP, bimbingan konseling. Untuk pedagogik guru BP itu 3 aspek kompetensinya. Kemudian kepribadiannya 4, sosialnya 3, profesionalnya 7. Sehingga jumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK itu ada 17. Kemudian untuk indikator itu 9 untuk pedagogik, 14 untuk kepribadian, sosial untuk guru BK itu ada 10, profesional ada 36. Sehingga untuk indikator guru BK itu ada 69. Bapak Ibu bisa lihat di halaman 116. Ya, halaman 115, 116, 117 itu sangat penting untuk penilaian kinerja guru. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian Bapak Ibu untuk penilaian, Bapak Ibu boleh pakai skala 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk skor, ya, apabila skornya 0, itu berarti tidak ada dilaksanakan. 1 dilaksanakan, 2 dilaksanakan dan lengkap. Kemudian itu untuk pengamatan, untuk pemantauan nilainya 1, 2, 3, 4.
Jadi untuk halaman 123 itu modul B4 123, 125, 126. Bapak Ibu sangat penting Bapak Ibu buka modul B4 nanti 123, 125, 126. Untuk membandingkan pengamatan, hasil pengamatan dan pemantauan. Kemudian tadi untuk guru mata pelajaran, Bapak Ibu komponennya 14. Ya. Kemudian nilai komponen maksimum 4 ya. Maka 14 kali 4 itu hasilnya adalah 56. Sedangkan untuk guru BK itu jumlah kompetensi ada 17. Nilai kompetensi maksimum ada 4. Ya, berarti 17 kali 4 hasilnya adalah 68. Untuk nilai hasil PK guru itu 91 sampai 100 itu nilainya sebutannya amat baik. Persentasi angka kredit itu 125%. Untuk nilai 76 sampai 90 itu sebutannya baik, persentasi angka kredit 100%. Untuk nilai 61 sampai dengan 75 sebutannya cukup ya. Kemudian presentasi angka kredit 75%. 51 sampai 60 sedang, persentasinya 50, kurang dari 50 itu sebutannya kurang, persentasi angka kreditnya 25%. Bapak Ibu bisa melihat contoh di halaman 128, nanti Bapak Ibu boleh baca-baca halaman 128. Kemudian nanti penjelasannya ya di situ ada 50 per 56 kali 100 ya 89%. Baik. Maka untuk angka kredit 1 tahun 50 kurang 3 kurang 5 ya. Kali 24 per 24 kali 100 50 kurang 8 kali 24 per 24 1 ya kali 100% per 4 hasilnya adalah 42 dibagi 4 sama dengan 10,5. Ini untuk 1 tahun karena guru itu kenaikan pangkatnya dalam 4 tahun maka 10,5 dikali 4 sama dengan 42. Ya, ini bisa Bapak Ibu lihat ya, angka kredit AKK 50, AKP KB ya 3, AKP ya 5. Ya, Bapak Ibu lihat contoh lagi, nanti ada satu lagi Bapak Ibu lihat contoh. Nah, di sini ada 2 contoh ya Bapak Ibu. Mana yang kurang jelas Bapak Ibu boleh tanyakan nanti ya, boleh melalui WA, boleh melalui telepon. Bapak Ibu, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.